Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Tahap Implementasi Pelayanan Jaringan dan Kinerja Jaringan di Kelurahan Surya Mukti. Nama saya Ivan Rihadatul Aisy, NIM-nya 1719800. Dan ada juga teman saya namanya Muhammad Iksan dengan NIM 17191900672, Ferry Ardiansa Syotang 171900550, Yusuf Azhari 171900803, Bobby Putra Ramadan 171900498, Julian Amarolin Ernest Watila 171900408, dan Muhammad Raka Fadila 171900642. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Ernest. Bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Jaringan komputer yang dikelola dengan baik akan memaksimalkan kinerja yang dari sistem jaringan tersebut. Jaringan komputer memiliki fungsi sebagai penghubung dari suatu komputer ke komputer lainnya untuk dapat saling berbagi informasi ataupun komunikasi. Dengan menggunakan jaringan komputer yang baik, tugas-tugas akan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Jaringan komputer terdiri dari komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja secara bersama dalam satu ruang lingkup yang disebut jaringan. Ciri-ciri dari jaringan komputer yang dikelola dengan baik adalah dengan memiliki rancangan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah dalam implementasi, serta memiliki keamanan jaringan yang tidak gampang ditembus dan performa jaringan yang baik. Hal ini akan membuat pengguna lebih nyaman ketika berinteraksi dalam jaringan. Sekarang ini, kalau diperhatikan, hampir setiap perusahaan menggunakan media komputer dan jaringan internet dalam berbisnis mereka. Selain itu juga untuk saling bertukar data antar manajer dengan bagian-bagian yang terdapat pada perusahaan tersebut. Tetapi juga tidak setiap perusahaan memiliki jaringan komputer yang baik dan tepat. Salah satu contoh sistem jaringan yang terdapat di Kelurahan Surya Mukti dirasa masih memiliki kekurangan. Hal ini dikarenakan sistem jaringan nirkabel yang ada masih belum dapat berfungsi dengan optimal, bahkan masih dapat ditembus oleh orang yang tidak ada di dalam perusahaan. Dengan memperhatikan masalah tersebut, perancangan alternatif sistem jaringan yang baru dihadapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada di Kelurahan Surya Mukti. Manfaat dan tujuan. Manfaat: memudahkan akses ke tempat terpencil, memudahkan akses pengurusan birokrasi untuk penduduk setempat, mengurangi data berbasis fisik. Tujuan: memudahkan akses database dan arsip-arsip yang berhubungan dengan kewarganegaraan, mengurangi survei fisik lapangan dan bisa diganti dengan survei digital, mempercepat pengiriman dan penduduk kreasi pusat. 2. Ruang lingkup yang akan dibacakan oleh Bobby. 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan pada penulisan ini adalah menjelaskan cara implementasi konfigurasi Local Area Network atau LAN pada kantor Kelurahan Surya Mukti sehingga dapat meningkatkan kinerja performance jaringan komputer dengan pemilihan topologi jaringan yang tepat dengan kebutuhan yang terdapat pada beberapa bagian administrasi kerja, maka membagi beberapa jaringan lokal ke dalam beberapa kelompok Local Area Network atau LAN, menjelaskan bagaimana cara pengelompokan beberapa PC dalam jaringan lokal sesuai dengan bagian administrasi yang ada pada kantor pemerintahan tersebut. Dengan dibuatkan beberapa kelompok LAN dikonfigurasikan berdasarkan port switch, setelah port switch penulis pembuat server untuk penyimpanan data. Setelah LAN pada kantor kelurahan yang terbentuk dan juga penulisan akan membuat jaringan cloud yang akan mengirim informasi dari kelurahan ke kantor pusat.
Hipotesis akan dibacakan oleh Saudara Raka. 3. Hipotesis. Di Indonesia banyak sekali tempat terpencil yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah ataupun layanan kemasyarakatan. Rata-rata orang dari tempat terpencil melewati gunung-gunung untuk mendapatkan layanan tersebut. Apabila negara meremehkan, akan ada ketidakharmonisan terhadap masyarakat setempat, bahkan bisa melahirkan kesenjangan sosial, konflik, dan krisis baru. Pemerintah harus memperluas layanan masyarakat di tempat terpencil untuk keharmonisan negara dan masyarakat. Walaupun lokasinya terpencil, dengan jaringan internet layanan masyarakat bisa langsung didata dan respon oleh negara. Ya, bab 2 landasan teori yang akan dibacakan oleh Saudara Iksan. Bab 2, landasan teori. 2. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah koneksi yang menjambungkan sesama komputer untuk memudahkan pertukaran informasi antara satu sama lain. Jaringan komputer sangatlah berpengaruh terhadap peradaban manusia saat ini. Fenomena dunia dan informasi bisa masuk di dalam sebuah jaringan tak kasat mata dan di dalam sebuah genggaman tangan manusia yang siap untuk dibaca, dibuat, dibagi maupun disimak. Sejarah jaringan berawal dari terbuatnya ARPANET di tanggal 29 Oktober tahun 1999 dan inti dari pembuatan ARPANET menggunakan TCP atau IP Protocol Suite yang nantinya menjadi internet untuk berbagi informasi antara kemiliteran, karena tentu saja pada saat itu sedang ada perang dingin di negeri Paman Sam. Dalam berjalannya waktu, kabel berevolusi ke wireless router dan saking berkembangnya tentu saja ada para peminat yang ingin data mereka terkirim dengan cepat dan aman. Di sini mulailah perawalan bagi para pencetus jaringan dan komputer membuat sebuah peta untuk masa ke depan terakhir dari sebuah para pemikir dan inovator yang membuat sebuah jaringan menjadi efisien, termutakhir, cepat dan bisa dipakai untuk orang awam pun, dan mereka menjadi sebuah platform peradaban yang terbentuk menjadi sebuah kooperasi yang kami ketahui Cisco, Mikrotik, IBM, Microsoft, Apple, dan lain-lain. Dan produk mereka pun masih diimplementasikan sampai sekarang. Jaringan tentu saja sebuah sistem yang terdiri dari komponen komputer dan perangkat jaringan yang bisa menghubung ke perangkat yang bisa diketahui atau identifikasi oleh komputer tersebut dan membagi sumber daya informasi untuk digunakan oleh para pengguna untuk mengirim informasi dan satu sama lain, seperti pesan instan, surat elektronik, ataupun surfing the net, dan supaya mereka bisa mencapai tujuan tersebut, komputer harus meminta server dan memberi informasi klien layanan tersebut ke server. Pada penelitian ini ada beberapa hal yang akan dijelaskan yang berhubungan dengan desain dan implementasi jaringan komputer, terutama pengertian tentang jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, hub, router, access point, server, dan terutama switch. Dengan landasan ini bisa menjadi sebuah dasar untuk bab selanjutnya, terutama bab 3 dan bab 4, dan diharapkan para pembaca dapat memahami dan mengetahui materi-materi yang akan dibahas ke depan, terutama rancangan pengolahan jaringan server dan komputer. Bab 3 tahap planning dan pembahasan akan dibacakan oleh saya. Dalam tahapan ini, kami menstimulasi jaringan dengan paket tracer untuk memetakan jaringan kelurahan dan konfigurasi jaringan-jaringan, switch, router, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini, ada nama perangkat, jenis, lokasi, setting IP, dan tipe koneksi. Kita lihat ke bawah lagi. Di sini kami menggunakan 8 PC, 3 laptop, 4 router, 4 switch, dan 4 server. Rata-rata ada 2 komponen di setiap ruangan dan 3 di administrasi. Untuk penyimpanan data-data kami menggunakan server dan dikirim ke kantor pusat via cloud khusus. Tahap awal kami mengkonfigurasikan router IP dan switch untuk menyambungkan ke komputer atau laptop pekerja kecamatan. Sementara server kami menggunakan kabelan untuk menyimpan database penduduk lokal dan juga mengirim data server tersebut ke kantor arsip pusat. Bisa kita lihat di sini, ini adalah peta jaringannya di
Kelurahan Suryamukti. Nah, sekarang kita ke bab 4, penutup, yang akan dibacakan oleh Saudara Bobi. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dalam membuat konfigurasi jaringan-jaringan switch, router, dan lain-lain di Kelurahan Suryamukti. 1. Administrator dapat memiliki kontrol terhadap setiap port. 2. Proses konfigurasi LAN pada switch akan lebih mudah bila merancang model jaringan terlebih dahulu. 3. Dengan membuat topologi jaringan dapat memonitor device jaringan yang terhubung dan berkomunikasi sehingga mempermudah mengetahui lokasi device yang bermasalah. B. Saran. Berdasarkan uraian hasil penelitian desain dan implementasi jaringan komputer, terutama pengertian tentang jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, hub, router, access point, server, dan terutama switch, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang jaringan komputer dan menemukan topik-topik permasalahan lainnya. Dalam penelitian ini ada hal yang menarik untuk ditindaklanjuti. Namun karena di luar topik pembahasan maka tidak dibahas di sini. Minimalnya bagaimana kami menstimulasi jaringan dengan paket tracer untuk memetakan jaringan kelurahan dan konfigurasi jaringan-jaringan switch, router, dan lain-lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.